Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan melaksanakan pembahasan soal kembali tentang prediksi soal pedagogik umum sesuai dengan kisi-kisi pretest PPG tahun 2023. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar saya lebih semangat lagi untuk pembahasan soal lainnya. Langsung saja untuk pembahasan soalnya yang pertama. Pada indikator RPP tertulis peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama di tingkat ASEAN. Rumusan tujuan pembelajaran yang tepat untuk indikator tersebut adalah A. Peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama di tingkat ASEAN berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan dengan tepat. B. Peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan. C. Melalui tayangan video, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan. D. Melalui analisis artikel koran, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. E. Melalui analisis artikel koran, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan secara rinci. Oke, kita tahu bahwa untuk membuat rumusan tujuan pembelajaran yang tepat itu harus memenuhi A, B, C, D. Audio, kemudian behavior, condition, dan degree. Oke, yang lengkap yang ada audionya, nah itu adalah yang E. Kenapa kita lihat ya, yang audionya peserta didiknya ada, behaviornya atau perilaku yang ditunjukkannya ada, menganalisis, kemudian kondisinya melalui analisis artikel koran, dan degree-nya itu penilaiannya secara rinci. Berarti yang paling lengkap itu adalah yang E. Untuk yang lainnya itu belum lengkap ya. Ya, ada yang tidak ada degree-nya, kemudian ada yang tidak ada behavior-nya ya. Jadi kurang lengkap. Oke, jadi yang paling lengkap adalah yang E. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pada proses pembelajaran, seorang guru menggunakan strategi pembelajaran deduktif dan induktif untuk menjelaskan materi pelajaran kepada siswa. Strategi pembelajaran deduktif dan induktif dimasukkan untuk mengajarkan materi yang sifatnya A. Fakta, B. Konsep, C. Keterampilan, D. Prosedur, E. Prinsip. Oke, yang paling cocok untuk strategi pembelajaran deduktif dan induktif itu adalah materi yang bersifat konsep ya. Tuh, yang paling cocoknya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi jawabannya yang B. Pertanyaan selanjutnya, dalam proses pembelajaran guru terkendala dengan cakupan materi yang luas dan banyak, maka pilihan bahan ajar cetak sederhana yang dapat digunakan untuk bahan belajar mandiri, memberi motivasi pengingat, memberi umpan balik, dan menilai hasil belajar adalah A. Lembar kerja peserta didik, B. Hangout, C. Buku teks, D. Modul, E. Lembar pengayaan. Oke, di sini untuk cakupan materi yang bisa kita print oleh seorang guru itu kita bisa membuat modul ya. Maka jawabannya yang D, itu yang paling tepat. Selain materi di modul tersebut juga kita bisa menilai hasil belajar dari peserta didik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pada RPP tertulis indikator peserta didik dapat mengucapkan sapaan, salam, dan perkenalan. Peserta didik mampu berbicara sederhana menggunakan kalimat sapaan dan salam. Bentuk penilaian yang paling tepat adalah A. Penilaian portofolio, B. Penilaian proyek, C. Tes pemahaman, D. Penilaian kerja, E. Jurnal. Oke, di sini ada kata kuncinya itu peserta didik, indikatornya itu mengucapkan salam atau sapaan, kemudian berbicara sederhana. Itu bentuk penilaiannya yang paling tepat apa?
Oke, yang paling tepat untuk menilai indikator tersebut adalah dengan membuat jurnal. Ya, dengan jurnal nanti di sana bisa dibuat skala penilaiannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Peserta didik diminta guru secara berkelompok untuk mengumpulkan data tentang opini masyarakat sekitar sekolah terhadap dampak penggunaan kantong plastik terhadap lingkungan. Selanjutnya, siswa diminta untuk menampilkan data seberapa banyak kantong plastik yang dipakai oleh masyarakat dan memberikan alternatif untuk menguranginya. Langkah-langkah pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut merupakan strategi A. Kooperatif, B. Project Based Cooperative Learning, C. Discovery, D. Inquiry Learning, E. Problem Solving. Oke, di sini ada kata kuncinya itu peserta didik diminta untuk mengumpulkan data secara berkelompok, kemudian bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, kemudian peserta didik menampilkan data dan memberikan alternatif untuk menguranginya. Itu adalah sebuah proyek ya, proyek yang strategi pembelajarannya, project based cooperative learning, itu yang paling cocok. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pak Asep dalam pembelajaran materi IPS menggunakan tahapan 1. Orientasi materi dengan menayangkan video kegiatan ekspor-impor. 2. Membagi siswa menjadi 6 kelompok untuk berdiskusi tentang masalah banyaknya impor di Indonesia. 3. Memberikan kuis. 4. Penghargaan terhadap kelompok yang bisa menjawab terbanyak. Oke, model pembelajaran yang digunakan Pak Asep adalah A. Cooperative Learning, B. Problem Solving, C. Project Based Cooperative Learning, D. Discovery Learning, E. Kontekstual. Oke, di sini ada kata kunci yang pertama orientasi materi, menayangkan video, kemudian membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian memberikan kuis dan penghargaan. Itu adalah model pembelajaran dari cooperative learning. Jadi jawabannya yang A. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Seorang guru hendak menilai kelebihan dan kelemahan siswa dalam menghargai perbedaan di kelasnya, respon dalam mengerjakan tugas, interaksi dengan peserta didik lainnya. Untuk melihat tersebut, instrumen yang dapat digunakan guru adalah A. Lembar observasi atau pengamatan, B. Skala sikap, C. Lembar penilaian diri, D. Lembar penilaian antar teman, E. Jurnal. Oke, ini untuk menilai kelebihan dan kelemahan siswa dalam menghargai perbedaan di kelasnya. Kita bisa melakukan pengamatan, kemudian respon dalam mengerjakan tugas, interaksi dengan peserta didik lainnya, itu juga melalui pengamatan atau lembar observasi. Itu yang paling cocok instrumennya. Jadi jawabannya yang A. Oke, pertanyaan selanjutnya. Salah satu rumusan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah dengan disajikan informasi yang mengandung beberapa kemungkinan kesimpulan. Peserta didik dapat menentukan kesimpulan yang paling tepat disertai alasannya. Peserta didik mengamati grafik berisi data tingkat kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. Bentuk penilaian otentik holistik yang cocok diterapkan adalah A. Tes uraian, B. Tes objektif pilihan, C. Tes objektif jawaban singkat, D. Tes lisan mengungkapkan proses penarikan kesimpulan, E. Tes perbuatan atau performance. Oke, di sini bentuk penilaian yang paling cocok. Tadi informasi yang mengandung peserta didik untuk menentukan kesimpulan, kemudian peserta didik mengamati grafik. Nah, itu penilaian yang paling cocok itu adalah dengan tes objektif pilihan. Bentuk penilaian otentik holistiknya itu yang paling cocok. Tes objektif pilihan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seorang guru menginginkan siswa dapat melakukan tugas investigasi mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, penyajian data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Maka jenis penilaian yang tepat untuk pembelajaran tersebut yaitu A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian antar teman, E. Penilaian diri. Oke, di sini
melakukan investigasi mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian. Berarti siswa melakukan kegiatan kerja ya. Berarti yang paling cocok itu adalah penilaian kerja. Oke. Jadi jawabannya yang B. Oke, pertanyaan selanjutnya. Guru mengajar bidang studi kelas paralel. Karakteristik siswa masing-masing kelas sangat berbeda, termasuk irama belajarnya. Di akhir pembelajaran, guru mengadakan penilaian untuk menentukan kriteria kelulusan. Beliau menggunakan kriteria yang berbeda antar kelas yang satu dengan yang lainnya. Kasus tersebut menunjukkan menggunakan acuan penilaian A. Penilaian acuan kriteria, B. Penilaian autentik, B. Penilaian acuan norma, D. Kriteria ketuntasan minimal atau ketuntasan belajar minimal, E. Kriteria belajar tuntas. Oke, di sini karena ada kata kunci karakteristik siswa ya, berarti kita gunakan untuk acuan penilaiannya itu adalah penilaian acuan kriteria, atau jawabannya yang A. Itu kata kuncinya ada karakteristik siswa masing-masing kelas itu berbeda, itu kata kuncinya. Oke, mungkin untuk pembahasan soal pada video kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk teman-teman yang ingin request silahkan tulis di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan lagi untuk subscribe dan share video ini agar saya bisa kembali bersemangat untuk membuat video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.